saya punya cerita menarik nih yang pernah saya dengar bahwa berdua ini, beliau-beliau ini ternyata dulunya sempat mencuci piring. dari Pak Diki dulu nih saya pengen tahu. Apa sih dibalik cerita mencuci piring itu apa sebetulnya? Ini kalau di channelmu manggilnya apa? Bebas sih kita. Bebas ya. Guys, kamu, apa guys, ya, bebas. boleh ya. Jadi gini sobat. Ya, asik sobat. Awal karir saya dulu itu dia mulai dari 2003. Setelah saya bukan kuliah ya, bahasanya akademi ya Pak ya. Akademi, di satu itu kan akademi ya di Mapindo Bali. Mapindo Bali, oke. Dan saya disuruh pulang dulu sama almarhum bapak. Nananya kerja di Surabaya sebagai tukang cuci piring. Wow. Itu 2003. Dengan gaji kalau boleh saya share di sini, ini biar mental yang masih bekerja terus pengen usaha segala macem. Gaji saya tuh Rp275.000. Rp275.000 di Surabaya, di kota besar di Surabaya besar, ya. Rp275.000 per bulan. Tahun 2003. 2003. Bayangin ya, 2003 275.000 per bulan. Itu saya di salah satu hotel terbesar di Surabaya, di dunia bahkan di Shangri-La. Tapi saya steward. Tukang cuci piring dan status saya masih casual. Casual tuh jadi panggilan ya? Ya, jadi daily worker. Tuh biar daily worker. By call. Jadi besok kerja ya. Oh siap. Kerja. Ditanya tetangga mah. Yang penting mental, balik lagi mental. Kerja di mana? Di hotel. Gitu. Asik, dulu ya kan. Gitu dulu. Untuk semangat. Kalau saya sih lebih memacu motivasi diri sendiri dulu. Kerja di mana? Di hotel, berangkat mah keren. Pas nyampe hotel ganti ke loker cuci piring. Yang penting orang taunya kita kerja di hotel. Tuh, branding dulu, branding. Iya, branding dulu. Terus saya sempat masuk karena saya di situ terbilang rajin. Akhirnya saya ditarik ke Bacer, Pak. Bacer tuh apa tuh biar teman-teman tahu nih? Bahasa gampangnya tukang potong. Tukang potong ayam, daging. Daging. Tukang potong daging. Okay. Ayam pokoknya kalau datang yang paling parah tuh kalau datang salmon gede, gelondongan ikan-ikan gede, pokoknya itu susah. Bacer, dan akhirnya saya banyak tahu, pengen belajarnya gede. Ya mulailah karir sampai ke titik manajerial. Jadi sampai titik manajerial ya. Kalau sedikit cerita gimana sih susahnya dari tukang cuci piring, makanya gini. Saya cukup mendalami bidang ini. Tukang cuci piring tuh enak. Jadi tukang cuci piring itu enaknya tuh saya rasakan sekarang sih Pak ya. Bener-bener yang kita masuk kerja 9 jam, istirahat cuman 45 menit paling. 45 selebihnya menit? Kita berdiri cuci piring. Wow. Apalagi di hotel yang bintang udah lagi bukan bintang 5 Diamond, yang punya ballroom back to back ada event. Satu ballroom selesai, ballroom satunya baru masuk kayak gitu. Wah, cuci piring udah kayak orang gila. Kayak orang gila itu Pak. Piringnya belum shopping dish kalau masuk. Shopping dish hotel kan gede-gede ya. Dan saya senang. Saya senang karena waktu dulu saya pernah sempet nangis. Cuci piring sambil nangis. Kenapa tuh Pak? Tangan saya udah nggak kuat. Tangan saya udah nggak kuat. Jadi equipment hotel tuh kan bagus-bagus. Apalagi Shangri-La kan. Sobek-sobek lah apa ya. Pakai handy plus, tetap kerja lagi karena tuntutan ya balik lagi tuh mental. Kalau anak-anak sekarang, karena saya juga pernah membawahi beberapa perusahaan besar, anak-anak sekarang digituin pulang-pulang ngajak ribut paling, ya kan? Oh kamu kerjanya yang bener cepet. Ini sedikit ngomongin mental. Pulang-pulang pasti wah ngajak ribut nih. Terus ada yang pulang-pulang mabuk, udah nggak mau kerja lagi. Besoknya resign. Nah itu balik ke mental sebenarnya. Nah itu kalau ngomong susahnya itu baik. Susahnya saya sampai sempat dianjing-anjingin yang tadi Pak Dani bilang. Setelah diproses dari steward ke Bacer, saya ke cook helper, di situ saya ditempa. Tapi udah keluar saya. Keluar pernah dengar Mr. Baso? Pernah. Nah, iya Mr. Baso. Saya di Mr. Baso langsung dicoba dulu steward, cuman 3 minggu, setelah itu langsung cook helper. Langsung cook helper. Nah tadi kan itu cook, ini cook helper. Itu bedanya apa tuh? Sama aja, cuman cook itu saya nge-backup beliau. Kalau misal satu divisi satu departemen. Saya di cook helper, passionnya hampir sama, memulai dari hot kitchen sebenarnya. Cuman saya tidak terlalu mendalami ke sana. Setelah di cook helper, saya di situ ya itu dianjing-anjingin sama senior. Baru istirahat sebentar, anjing lo rame macam. Nah itu balik lagi ke mental gitu kan.
Kalau anak sekarang dianjing-anjingin, Oh, udah Pak, wah, besok udah pasti. nggak ada. Nggak, minimal ngajak ribut. Iya, yang ngajak berantem ya. Gelut. Ngajak, berantem di luar. Ditunggu di luar. Iya. Kalau anak-anak dulu mentalnya bener-bener yang bener gimana ya Pak ya? Maksudnya, Iya. meskipun dianya bangor gitu ya, dulu nakal gitu, tapi kalau udah masuk ke kerja ya bener-bener dihayati gitu. Nah itulah susahnya, capeknya dan sedihnya. Tapi akhirnya di level manajerial di beberapa perusahaan akhirnya ketemu beliau, ketemu Abai juga. Iya betul. Tapi balik lagi memutuskan untuk usaha karena dari pengalaman 2003 sampai total kerja itu 18 tahun, Bay. 18, wow. 18 tahun dari dianjing-anjingin sampai nganjing-anjingin orang gitu kan. Nah itu 18 tahun dan akhirnya saya merasa kapan ya bisa dibilang kayak bebas, bukan bebas finansial ya, tapi bebas menentukan nasib, bebas berkarya, bebas menciptakan sebuah karya yang bisa diapresiasi. Nah, inilah muncul itu. Nah, ini yang namanya senior tuh seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lagi lihat nih di YouTube lagi viral nih Pak Diki sekarang bahwa YouTuber senior tuh lagi pada pundung sekarang. Oh, karena ada artis TV masuk YouTube, mereka ngerasa tersaingi, viewers mereka jadi berkurang, akhirnya mereka mau cabut dari YouTube. Menurut itu mentalnya mental. Itu mental. Ya balik lagi ke mental kan. Balik lagi ke mental. Nah oke, Pak Diki, tadi kan udah nyeritain ya bahwa profil Pak Diki ternyata berawal tuh paling bawah tuh adalah seorang apa tadi dishwasher beda ya? Steward dishwasher sama ya, cuci piring. Nah, karir tertinggi sebelum menjadi punya usaha dari Pak Diki dan Pak Dani itu apa? Karir tertinggi, pangkat lah kalau bisa dibilang. Kalau karir tertinggi kebetulan saudara saya, senior saya, kalau dibilang bapak enggak, ini kakak saya. Kebetulan karir tertinggi adalah sama beliau. Sama-sama menjabat posisi direktur di salah satu perusahaan internasional ya Pak ya. Asik. Brandnya itu dari Inggris ya kalau nggak salah ya. Itu Amerika ya. Itu perusahaan core intinya itu di Amerika. Pak Dani agak sedikit sini Pak. Jangan jauh-jauh. Social distancing udah nggak inilah ya. Itu sama-sama menjabat posisi sebagai direktur dan memang secara fasilitas dan segala macam ya oke lah, memang sudah direktur gitu. Cuman kita tidak perlu bahas perusahaannya ya. Tidak perlu bahas perusahaannya lah. Saya di posisi waktu itu direktur operasional. Food and beverage operasional direktur bahasanya gitu. Kalau Pak Dani lebih ke direktur R&D-nya. Direktur Research and Development gitu. Nggak usah cerita buruk-buruk juga ya. Nggak usah. Tapi yang menarik di sini tadi ngobrol sebelum kita on air ya, sebelum kita rekaman, mereka tuh walaupun sempat jadi karir tertinggi adalah direktur, tapi nggak malu-malu, tapi mereka nggak gengsi untuk turun ke bawah hingga cuci piring. Nah itu ceritanya kayak gimana? Kok bisa sampai cuci piring direktur loh itu? Setahu saya ya direktur tuh dikawal gitu kan. Pak jangan injek ini Pak, ini basah. Nah, sempet dikawal gitu. Pak ya. Sempet dikawal, kita makan dikawal sama PM ya, tentara ya. Pokoknya gitu ya. Sempet dikawal sama ini. Tapi habis itu kita nggak mau. Pengen ya udahlah gitu. Low profile. Ya, saking lownya jadi jualan soto. Nah, itu gimana kok dibaliknya jadi direktur kok bisa mau gitu jadi tukang cuci piring gitu? Enggak, waktu itu kan air lagi gangguan, pumpnya itu mati itu airnya itu pas rame gitu kan. Kedai kopinya rame, terus kan cucian banyak banget. Kasihan tinggal seorang waktu itu, yang lainnya udah pulang. Jadi cucian numpuk, gelas kayak gitu kan banyak banget tuh. Terpaksa kita ngangkutin air dan kita bantu nyuci juga. Oh jadi bukan cuma nyuci, ngangkut air juga? Iya, karena gangguan air pumpnya ya. Nah itu biasanya kan kalau dari direktur gitu ya, kan dipandang orang tuh Pak Diki tuh. Kalau menurut Pak Diki sama Pak Dani, apakah nggak jadi gengsi gitu? Jadi nggak turun derajat tuh sama anak buahnya, wah direktur aja cuci piring gitu, kayak gimana tuh? Kan kebanyakan kan direktur gengsi-gengsi itu biasanya. Mungkin kita udah terlatih di perusahaan-perusahaan sebelumnya ya Pak ya. Oke. Jadi sekeluar jadi direktur, sebelum jadi direktur juga meskipun kita kerja di hotel, jadi food and beverage manager atau personal manager di restoran, mungkin Pak Dani juga udah jadi eksekutif chef atau sous chef, kan tetap helpful ke bawah. Nah, saya juga meskipun kerja pakai dasi jas, nggak tahu gimana karakter orang sih sebenarnya. Banyak yang leader itu benar-benar yang
leading by exampling, tapi bener-bener yang leader yang bosi gitu, yang patunjuk-tunjuk cek orang Sunda mah gitu. Punten bahasa Sunda saya kasar. Nggak apa-apa. Orang Surabaya. Iya. Jadi ada yang bosi, ada yang nggak mau turun, ada yang anak buahnya lagi breakfast di hotel, lagi ada buffet, dia malah duduk-duduk, malah ngemil makanan. Itu mah banyak banget. Dan itu sebetulnya contoh yang bagus. Jangan dicontoh. Tapi itu masih banyak di hotel gitu. Masih banyak di hotel, dan makanya menurut saya pribadi tuh ya udah itu sekolah. Itu sekolah yang sekolah alami. Sekolah di lapangan itu yang udah mungkin Pak Dani sama saya, dan Pak Dani ini yang paling mengajarkan saya untuk saya sudah bosan kerja. Oke. Nah, ya, bosan jadi karyawan. Iya, bosan jadi karyawan. Nah, ngomong-ngomong jadi bosan jadi karyawan, kan kalau tadi Pak Dani itu dia produknya atau perusahaannya Amin itu jadi perusahaan kan, jadi perusahaan. Itu perusahaannya adalah Warung Endes ya namanya. Ayam Serundeng Endes. Dan ekspansi menjadi mie ayam. Tadi kan betul ya? Lagi mau bikin. Amin. Lagi ekspansi ke mie ayam. Nah, kalau Pak Diki belum nyoba. Sama, kirimin dong. Nah, kalau Pak Diki ini, kita langsung tanya kan, kalau tadi kata Pak Dani usaha yang paling renyah itu adalah buka ayam goreng atau enggak teh ya, sekarang Paiti dan sebagainya itu lagi rame ya. Nah, kalau Pak Diki ini beda, dia keluar jalur dari apa yang direkomendasikan oleh Pak Dani. Ini usahanya apa sebetulnya nih? Kopi. Nah, kenapa saya milih kopi ya? Pertanyaannya kenapa saya milih kopi? Satu, saya suka kopi. Dari kecil, dari bayi umur 5 tahun itu diajarin sama almarhum kakek saya. Di Banyuwangi tepatnya. Wow. Itu benar-benar yang kita ada kebun kecil gitu di belakang rumah almarhum kakek nenek saya di Banyuwangi. Habis dipanen dijemur, disangrai sendiri, bener-bener saya ngeliat banget. Dan memori otak anak kecil kan pasti masih pekat ya, bener, masih lekat ya Pak. Minum kopi, dan kakek saya pernah berpesan kalau minum kopi jangan pakai gula. Saya ingat banget. Murni. Jadi harus kopi. Jadi kopi itu yang saya lihat dipanen, dijemur, disangrai, dideplok, itu saya lihat sendiri. Terus tapi saya pengen manis, kata saya gitu kan waktu masih kecil. Kalau pengen manis, gulanya jangan dicampur. Langsung sama kakek saya dicariin gula aren, gula kelapa, yang gula merah tuh. Gula merah tuh ya. Ini kalau kamu minum kopi mau manis, minum kopinya dulu baru kamu gigit gulanya. Jadi sebetulnya itu yang mendasari saya suka kopi tuh, dan akhirnya ya mudah-mudahan kakek saya di surga ya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Amin. Dan saya akhirnya balik lagi, sebenarnya saya bosen diatur. Jadi orang yang nggak mau diatur. Iya. Bukan nggak mau diatur. Di umur saya yang udah 36 ini kerja 36. Kok kayak 22 ya? 3 Juli kemarin saya ulang tahun sebenarnya. Kayak 22 tapi ya. Setuju ya? 22 ya. Alhamdulillah ya. Terus saya enggak diatur. 22 plus. Nah, kerja saya berpikir mungkin Pak Dani juga berpikir juga kalau kerja di perusahaan orang kok pasti kita bisa memajukan perusahaan mereka ya. Kita pasti bisa membuat ramai perusahaan mereka ya. Terus ya bukan dibilang yang enak mereka, cuman kita pingin memulai usaha sendiri dan membuat maju gitu ya. Maju sendiri ya. Maju lah ibaratnya. Tong ngabeungharkeun batur wae tah. Nah, eta inti nama gitulah. Beungharkeun sorangan gitu. Beungharkeun sorangan gitu. Dan saya berpikir untuk ya udahlah saya mulai bisnis. Nah, bisnis ini saya mulai kalau Pak Dani tadi bilang adalah mental dan juga modal. Ya modal memang pasti jadi yang utama ya, jadi yang utama ya. Tapi mental memang yang Pak Dani tadi sampaikan memang betul mental. Tapi balik lagi ke saya tambahin dikit ya Pak ya, iman. Ini deep banget nih. Ini mental dan iman benar. Kalau boleh saya kasih share ke teman-teman, ini masalah rumah tangga saya nggak usah saya sampaikan di sini, tapi soal bisnis. Saya mulai merancang tempat ini Desember 2019. Nah, saya rancang, saya bikin konsep, saya bikin capital expenditure-nya, saya bikin forecasting-nya. Januari mulai realisasi. Cari tempat saya, muter-muter Cimahi saya kelilingin. Dapatlah di sini, singkat cerita. Dapat di sini dengan nilai sewa sekian-sekian, saya mulai. Tanggal 6 Maret saya buka. 6 Maret langsung buka. 6 Maret 3 bulan berarti. Iya, 6 Maret kemarin kita buka. Ya, 6 Maret kita buka.
14 Maret 2020 hanya berjalan 8 hari, Bapak Presiden Joko Widodo memutuskan untuk atau ketok palu bahwasanya Indonesia tanggap darurat Covid. PSBB dimulai di mana-mana. Lockdown ya. Langsung lockdown. Lockdown langsung. Kan? Langsung aduh, saya langsung drop. Saya bersama ada partner saya namanya Bagja ya. Pernah bekerja di salah satu perusahaan nasional juga ya. Saya sharing sama beliau gimana ini enaknya dan segala macam, dan saya tetap yakin kalau orang yang nggak punya mental mungkin maksud saya kalau orang yang mentalnya cepat drop karena kayak baru buka seminggu langsung kayak corona. Wah. Tutup itu pasti udah langsung pada tutup tuh Pak. Dan 14 Maret itu benar-benar semua kedai kopi hampir keseluruhan berlomba-lomba untuk tutup. Pawon Seduh tetap buka. Pawon Seduh. Nanti lupa nanti ini adalah nama kedai ini adalah Pawon Seduh. Nanti langsung ditulis di bawah aja kita ya. Iya. Tadi belum disebut untuk branding. Langsung buka. Nah, kalau ngomong berarti Pak, kalau Pak Dani kan tadi sudah bilang, sudah profit dalam waktu 1 tahun. 1 tahun, oke. Teman-teman, sahabat-sahabat bisa bayangin Maret buka, 6 Maret baru 8 hari corona. Kalau ngomong profit sama sekali belum ada profit. Yang terpenting apa? Cash flow-nya jalan. Nah, itu dia ya, cash flow. Yang terpenting ada orang beli, saya bisa mikir. Kalau nggak ada yang beli, salesnya berapa? Kalau Pak Dani tadi bilang sudah ada sales, saya 1 hari itu sempat 0. 1 hari 0 rupiah, nggak ada yang beli sama sekali. Pak, kenapa dipaksain tutup? Ya, dipaksain buka mungkin. Dipaksain buka. Ya yakin bahwasanya balik lagi tadi mental dan yakin rezeki mah aya we. Udah ada yang ngatur. Nah, sampai sekarang lah bismillah mudah-mudahan bisa berkembang. Nah, ini kan sekarang Pak Diki alhamdulillah udah ya corona insya Allah udah nggak ada lah ya. Amin. Udah nggak ada. Sekarang udah lihat restoran udah pada buka, F&B udah pada mulai berkegiatan lagi lah, walaupun emang sebagian ada yang tutup, ada yang mungkin memecatin karyawannya dan sebagainya. Nah, untuk saat ini dari kemarin yang akhir PSBB sampai sekarang itu yang beli ada nggak? Ada perubahannya. Udah langsung ada yang beli. Ada. Jadi dari 6 Maret kita buka, saya analisanya Maret, April, Mei, Juni. Sekarang Juli ya. Juli ya. Berarti 5 bulan. Nah, anehnya nih saya bilang aneh ini balik lagi ke iman ya. Maret itu anggaplah ya, salah saya anggap Hmm. cuman 1.000 semisal. Salah saya tuh 1.000 sebulan. Maret tuh. April naik 2.500. April naik 2.500 semisal. Mei yang saya pikir wah bakalan sepi nih, udah awal puasa, udah corona di PSBB. Yang saya berpikir ini bakal nggak bener nih. Naik lagi. Mei itu. April, Mei, Juni. Wah, ini mah lebaran udah. Dan alhamdulillah sampai Maret, April, Mei, Juni analisanya itu naik semua. Jadi ada peningkatan per bulan itu naik meskipun masih di bawah target ya. Oke, masih di bawah. Meskipun masih di bawah sales projection yang saya buat, tapi naik ya ternyata. Jadi saya berpikir, berarti produk saya diterima. Iya, produknya berarti diterima. Gitu. Memang sih kalau dilihat setelah corona ini ya, semua nggak hanya industri F&B aja, mobil pun kalau saya dengar Mitsubishi pun dia mengurangi targetnya sampai 70%. Yeah. Jadi dia target marketnya itu target salesnya langsung dikurangi 70%. Jadi ya meskipun mungkin ya di bawah target tapi tetap ada peningkatan ya. Oh, ini pengalaman yang bagus sih. Jadi bagi kalian kalau yang cuman ya nggak laku sehari 2 hari itu langsung tutup, maluannya sama Pak Diki. Ini malu banget. Ini dia tutup buka jam tanggal 6 ya. 14 Maret langsung lockdown. Gila. Langsung lockdown. Cimahi dan di sini diobrak sama Satpol PP sekali. Sempat karena buka. Rame. Karena rame. Saya sholat minta ya Allah, ramaikan usaha saya ya Allah, dan langsung diijabah nih. Kemudian sini penuh Pak. Di dalam penuh, di luar penuh karena tempatnya sempit. Satpol PP berhenti di depan. 3 mobil sama 1 truk, dan nggak mau mereka pakai corong. Iya. Tidak boleh ada transaksi, sok bayangin. Ya langsung drop dong. Customer langsung bubar dan ngefek. Setelah itu seminggu, hampir 2 minggu ya tamu cuman beberapa tamu kesini. Mungkin mereka trauma. Walaupun gitu. Sebetulnya itu salah sih kalau menurut saya ya. Maksudnya salah si Satpol PP-nya. Kenapa harus bilang tidak boleh ada transaksi? Harusnya tidak boleh berkumpul, transaksi silakan bawa ke rumah, itu kan lebih oke. Karena waktu itu Pak Ajay wali kota
keputusan wali kota ya. Di Cimahi maksimal jam 8. Oh, 8 malam. Jam 8 malam. Ini kemarin sampai Kemarin saya sebenarnya cuma lebih 15 menit. Oh, ya toleransi. Toleransi harusnya, tapi mereka langsung suruh dibubarin. Ya, gitu. harusnya PNS lebih toleransi lah. Orang kalian datang aja kalau tiap Senin apel tuh telat-telat kok. Ya udah sering lihat lah saya di jalan. Nah, gini, dari obrolan kita dari awal sampai akhir, terus pengalaman Pak Diki dan Pak Dan itu kan di berbagai tempat ya. Terus pengalaman saya juga di berbagai tempat. Saya sempat mikir Pak Diki, apakah Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala nih Tuhan itu mempersiapkan kita itu emang untuk jadi pengusaha. Contoh, Pak Dikio jadi pencuci piring dulu, jadi cook dulu, biar ya tahu kalau misalnya udah punya usaha di F&B, oh lu masak nggak bener, gue udah tahu nih. Yeah. Pernah berpikir gitu nggak bahwa ternyata Tuhan tuh mempersiapkan kita untuk jadi seorang pengusaha? Pak Dani dulu. Kalau saya udah mikir gitu Pak, karena di awal dari front office sampai back office saya udah ngalamin semua. Ternyata ya buatnya udah tahu semua nih, tinggal bikin usahanya gitu. Nah kalau Pak Dani sama Pak Dani gimana Pak Dani? Ya mungkin semua ini atas izinnya ya. Iya. Ya. Setuju, Cuma kan manusia itu kan dikasih pilihan. Ya contohnya kita ada yang takdir, ada nasib. Iya. Ya Betul. Kalau misalkan kita lahir seperti jadi orang Indonesia, yang lain jadi orang mana? Itu takdir. Kan, nasib ya. Takdir ya. Takdir itu takdir. Udah nggak bisa diubah. Iya. Kita nggak bisa. Jadi tiba-tiba orang Jepang gitu ya. Lahir jadi orang Jepang nggak bisa. Iya. Kalau nasib kan kita dikasih pilihan. Seperti kita mau makan, kita bisa milih. Kita mau pengen makan pakai ayam atau misalkan pakai ikan. Nah, itu kan pilihan. Itu pilihan, betul. Nah, jadi nasib yaitu pilihan kita sebenarnya. Oke. Jadi membuat kata Pak Dan itu adalah sebuah nasib yang itu jadi menjadi pilihan. Pilihan kita. Kalau Pak Diki? Ya, sama sih. Merasa dipersiapkan nggak gitu? Ya, tidak ada yang kebetulan. Iya, betul. Dalam dunia ini sudah disiapin sama Allah, dan kita disuruh sama Allah itu melewati perjalanan itu proses memang. Jangan ngelihat gimananya, tapi bener harus dinikmati prosesnya. Iya. Dan dalam berusaha, saya boleh pesan ke teman-teman yang mau belajar dari menjadi entrepreneur, mau itu di bidang entertain atau di bidang digital marketing kayak Abai, di bidang kuliner Pak Dani, sama saya juga kuliner. Kalau tadi mental yang kita gaungkan, tapi lebih enak didengarnya itu saya kasih sedikit kalimat. Usaha itu yang pertama, jangan mikirin melulu untung. Oke. Jangan perlu melulu mikirin untung. Atau kan, siapa yang munafik goblok semisal gitu kan. Nah, ini saya perjelas nih. Saya bukan orang kaya banget. Bahkan bisa dibilang saya dari background keluarga yang miskin gitu. Cuman balik lagi dari perjalanan kerja saya 18 tahun di F&B, mungkin Pak Dani 20 tahun lebih. Kita berpikir mental akhirnya kebentuk. Jangan melulu mikirin untung, kagak ketemu jalurnya. Yang terpenting apa? Satu, bismillah, yakin. Ya kan? Kedua, produk kita itu bukan produk yang tiru-tiru. Kita harus punya signature. Unik ya. Unik, selling point-nya ada. Terus arahnya kemana nih produknya? Yang paling penting adalah produk kita itu yang penting bisa diterima dulu nih oleh customer. Okay. Dan diapresiasi. Wah, enak nih kopimu kopi jujur, bukan, maaf ya. Kalau boleh saya bilang, ini dengan rasa yang sangat cintanya saya dengan kopi, makanya saya sering ikut hashtag mengkopikan Indonesia. Kurangin minum kopi basi. Saya harus lihat kemana, Bay? Sini atau sini? Sini. Ya. Kopi basi. Ya, saya nggak akan sebut merek, tapi saya boleh nggak nyebut channel orang? Boleh ya. Gak apa-apa, channel. Boleh. Ada channel YouTube yang menurut saya cukup luar biasa nih di dunia kopi. Mencari Herman, bisa dicari. Saya mengutip kata-kata dari beliau, jangan minum kopi basi. Nah, maksudnya gini. Ada pebisnis yang sudah punya duit banget, dia punya modal gede, dia bikin brand bang, banyak seluruh Indonesia. Tapi tahu nggak kalian bahwasannya nilai dari kopi sendiri itu sudah ternodai, teman-teman. Padahal teman-teman tahu nih, saya orang Jawa Timur. Jawa Timur banyak kopi. Jawa Barat ini kopinya sudah mulai membuat khawatir dunia. Kalau dulu orang kopi mana Brasil. Iya.
Jawa Barat ini sudah terkenal, yang dikenal di dunia itu namanya Java Preanger. Java Preanger, oke. Ya, ada beberapa orang yang berpikir, yang penting bisnis. Bisnis is volume kudu gini-gini. Punten teman-teman, kalau mau mulai bisnis kopi jangan kotori lagi dunia perkopian Indonesia. Value-nya harus tetap. Value-nya harus dijaga. Maksudnya apa? Banyak nih orang yang bikin kopi, punten ya, kopi basi itu gini. Kalian pernah nggak? Mesti sering menjumpai di tengah-tengah pinggir jalan segala macam. Mau beli kopi, kopi kekinian nih, beli. Ternyata apa? Mereka pernah nggak bikin kopi yang kamu pesen beli tiba-tiba nge-grinder? Nggak ada. Sendiri, kayak gitu ya. Prosesnya ada. Mereka sudah mempersiapkan kopinya dari semalam. Atau mungkin dari tadi pagi, ngejualnya sampai entar malam. Oh, itu udah berapa lama tuh? Over fermented, udah basi. Kopinya dibiarin, bakteri apa ya? Iya. Kalau ngomong nih, kalau bisa ada yang nggak terima dengan saya, itu udah melanggar konsep HACCP. Itu apa tuh HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Wow. Ya, itu kontaminasi silang dari bakteri, udara segala macam, busuk itu kopinya. Oh, pantas saya sempat beli kopi salah satu merek ya. Iya, sakit. Ini langsung sakit perut ini. Iya. Ini saya mah loh, tapi saya minum kopi ini enggak. Nah, itu makanya enggak kambuh. Kalau kalian mau bisnis kopi, ya, desain nomor 16. Mau bisnis apa aja ya? Iya. Konsep first then design. Oke. Jadi bikin konsep dulu baru desainnya mau gimana. Yang penting adalah tolong jaga nilai-nilai produk yang memang kalian jual. Saya banyak yang ngasih komen, kamu terlalu idealis. Iya. Karena saya kalau ngomong mikir untung, saya pengen untung gitu. Cuman bagaimana kalau saya mau nyari untung dengan cara menyakiti customer? Nah, itu nggak bisa. Mengorbankan customer. Iya, menyakiti, membuat ini. Iya. Prinsipnya kalau entrepreneur sejati itu untung sedikit nggak apa-apa, atau mungkin hanya balik modal nggak apa-apa. Yang penting customer nggak kecewa. Nah, itu teman-teman. Intinya itu adalah aja. customer puas ya. Iya. Wah, oke. Teman-teman, menarik sekali ternyata obrolan kita hari ini. Pada intinya bahwa usaha itu yang pertama itu adalah modal. Modalnya itu banyak ya, modal mental, modal uang, modal dukungan dari keluarga. Jadi modal itu nggak hanya untuk sebuah materi aja, tapi ternyata modal itu banyak ya, mental ya, dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan istri dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi buka usaha sekarang terus tiba-tiba kena corona terus ya menyerah begitu aja, atau cuman ya seperti yang tadi saya bilang bahwa ya baru laku seminggu, sehari 2 hari nggak laku, besoknya udah nggak mau dagang lagi. Itu mah udahlah, jangan mikir jadi pengusaha, ya udah jadi karyawan aja deh udah. Oke, Pak Diki terakhir dan Pak Dani, pesen deh, jangan terlalu panjang-panjang, 3 kata aja buat teman-teman yang mau melakukan usaha. Pesannya apa? Hanya 3 kata aja. Jangan gampang menyerah. Nah, ini kayaknya Pak Diki udah bingung nih mau nyari kata apa lagi. Ini jangan pantang menyerah. Kalau ini gimana? Kalau saya ya. Iya. Lebih dari Pagi nih. Lebih dari 3 kata. Boleh lah. 4 kata boleh. Boleh lah. Boleh ya. Ini tolong dibaca teman-teman. Apa ini? Tukang ngopi nyari duit cuma hobi. Ya kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. 6 kata. Tukang ngopi nyari duit cuma hobi. Nah, itu. Jadi intinya apa? Hobimu itu bikin enjoy biar bisa menghasilkan. Nggak usah mikirin untung dulu. Jadi intinya jangan mikirin untung dulu. Oke, terima kasih Pak Diki, Pak Dani udah gabung di channel saya. Untuk kedepannya tonton terus channel ini karena kita bakalan terus ngobrol bebas tuh ya, banyak yang akan kita obrolin, entah itu motivasi seperti sekarang, berita-berita viral dan sebagainya. Tapi yang pasti di channel saya itu nggak ada yang berita viral yang aneh-aneh kayak yang cuman viral doang, tapi pastinya berbobot dan mengandung value. Oke, terima kasih Pak Dani. Atur nuhun, sami-sami. Kita tos dulu deh. Tos dulu. Ya, mantap. Gunung Halu. Gunung Halu, Pawan Seduh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.